Warta Jemaat Minggu 18 Juli 2021. Kami menyampaikan selamat pagi dan shalom. Kami percaya kasih Tuhan selalu menyertai jemaat di setiap rumah. Mengawali kebaktian di saat ini, kami mohon perhatiannya terhadap warta jemaat. A. Kami menyampaikan selamat menikmati tambahan usia kelahiran dan pernikahan bagi saudara yang akan menjalaninya di usbu ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. B. Informasi pelayanan. Kebaktian pagi ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Eli Kumapla dengan menggunakan tata kebaktian di rumah minggu ketiga. Nyanyian persiapan, nyanyian rohani nomor 4 ayat 1 dan 4. Bacaan Alkitab terambil dari Markus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. C. Informasi umum. Menghadapi realitasnya bahaya non alam yakni pandemi virus corona, maka kami sangat mengharapkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengkonsumsi vitamin, terutama ketekunan relasi dengan Tuhan. D. Ucapan duka. Majelis Jemaat menyatakan turut berduka cita kepada 1. Keluarga Maturti atas berpulangnya anak saudara terkasih Joni Henry Maturti ke haribaan Bapa di sorga pada hari Jumat 9 Juli 2021 di rumah kediaman dan telah dimakamkan pada hari Senin 12 Juli 2021 di TPU Menteng. 2. Keluarga Nifaan atas berpulangnya suami, papa, saudara kekasih, Sektor Robert Martin Nifaan ke haribaan Bapa di sorga pada hari Selasa 13 Juli 2021 di rumah kediaman dan telah dimakamkan pada hari Rabu 14 Juli 2021 di pekarangan rumah almarhum. 3. Keluarga Nanuleta Ilahu atas berpulangnya istri, mama, oma, saudara kekasih, Ibu Marta Nanuleta Ihalau ke haribaan Bapa di sorga pada hari Kamis 15 Juli 2021 di Rumah Sakit Lemena dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 17 Juli 2021 di TPU Benteng. Tuhan Yesus senantiasa menguatkan dan menghibur saudara yang berduka. E. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi, keluarga yang turut berpartisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat berkebaktian. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Penatua KDJ Menjalang Sekretaris, Pendeta Nyonya J.A. Atirtade, Ketua. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 4 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Oh
Mari kita berbakti kepada Tuhan di saat ini. Adalah baik beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik bagi kita. Kepadanya kami beribadah dengan hati penuh sukacita. Maka jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah melimpah atas kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 9 pada bait yang pertama. Hai kaum Tuhanku. Mari kita mengungkapkan pengakuan dan harapan. Terkadang kita berada dalam masa-masa yang berat, kita bersungut dan mengeluh, dan dalam semuanya itu kita telah berdosa kepada Tuhan. Dalam situasi yang serba dibatasi ini, kami sering kehilangan iman dan mempertanyakan keberpihakan dan kuasa Tuhan. Kita sering meninggalkan nikmat dan menganggap remeh segala nasihat dan anjuran. Padahal semua itu bukan hanya untuk kita, tetapi demi sesama di seluruh muka bumi ciptaan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan atas egoisme, kesombongan iman, dan Tuhan yang kami lakukan, juga dalam keluarga kami. Oleh kasih setia Tuhan, kita telah diampuni dan ditebus dari setiap dosa. Ia yang Maha Kasih melingkupi kita dengan cintanya yang tak terbatas. Tetap Tuhan Yesus buka diri kita. Mari semuanya disilahkan berdiri. Karena itu, baiklah kita saling rendah hati dan penuh hormat seorang akan lainnya, dan turutilah firman. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 ayat 1. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 147. Kuasa-Mu yang mengasihi kami. Yang mengasihi
Ya Roh Kudus, berkarunialah atas kami dan seisi rumah kami, sebab kami berlindung dalam firman-Mu yang kudus. Amin. Pembacaan kita terambil dari Markus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20 dan akan kita baca secara bersama. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang memasukkan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan mereka. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menginjaknya. Sianglah ia berteriak di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memulih dirinya dengan tangan. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu dibunuh. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau jahat, keluar dari orang itu." Kemudian ia bertanya pada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Dia memohon dengan sangat supaya Yesus yang mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di daerah bukit, sejumlah besar babi sedang dicari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami masukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka pergilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota-kota dan kampung-kampung di sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang merasukan itu sudah berpakaian dengan sendal emas, orang yang tadinya kerasukan itu belenggu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang merasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, sebab orang-orang sedang membunuh, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan terhadap anakmu, dan bagaimana dia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai melakukan daerah Damaskus segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia yang kita hidupi sekarang ini banyak sekali tantangannya, bahkan ancamannya. Sebenarnya bukan saja soal pandemi virus corona yang sampai sekarang masih merajalela, bahkan sangat ganas, sangat cepat penularannya. Tetapi sesungguhnya ada begitu banyak bahaya di dunia ini
hari hidup yang kita jalani dan lalui itu benar-benar terlindung di dalam kasih setia-Nya. Tema mingguan kita adalah gereja dan tanggung jawab penyembuhan berbagai penyakit dalam masyarakat. Ini akan memayungi renungan kita di saat ini, dan semoga kita yang berbakti kepada Tuhan di saat ini sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita hidup hanya di dalam kekuatan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca dari Markus 5 ayat 1 sampai 20 ini adalah bagian dari beberapa perikop yang dimulai dari Markus 4 ayat 35, itu mengisahkan angin ribut yang diredakan, sampai kepada Markus 5 ayat 43, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan. Semuanya itu menceritakan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat itu menjadi satu rangkaian cerita yang melukiskan penaklukan Yesus atas kuasa-kuasa yang menentang Allah. Kuasa Yesus atas laut dan angin, roh-roh jahat, penyakit dan kematian. Dalam setiap kisah tersebut, kehadiran Yesus meneguhkan kehidupan yang mengalahkan kematian. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya menyeberangi laut Galilea ke daerah yang disebut Dekapolis atau biasa disebut dengan daerah 10 kota. Kenapa disebut daerah 10 kota? Karena kota-kota itu terletak di timur dan selatan laut Galilea. Pada 1 Masehi membentuk suatu kerjasama pertahanan untuk mempertahankan wilayah mereka. Jadi terkenal dengan daerah 10 kota. Kebanyakan penduduk Dekapolis ini bukan orang Yahudi. Di mana diketahui cirinya adalah dalam cerita ini dikisahkan di situ ada sejumlah kawanan babi, dan kita melihat bahwa tidak ada orang Yahudi yang akan memelihara babi atau berkeliaran di daerah sekitar kuburan, karena di situ ada pekuburan. Bagi orang Yahudi, babi dan kuburan itu dianggap najis. Jadi tepat ya bahwa daerah itu bukan didiami oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Bapak Ibu, dari sudut pandang Yahudi, kisah ini penuh dengan unsur kenajisan. Yesus berjumpa dengan seseorang yang memiliki roh najis, yang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan yang najis, seperti memelihara babi tadi itu, yang tinggal di daerah pekuburan yang najis, dan semua orang di sekitarnya adalah orang-orang kafir yang najis. Itu menurut pandangan orang Yahudi. Kalau tidak percaya kepada Allah disebut kafir. Memelihara babi, daerah pekuburan itu dianggap najis. Itu pandangan orang Yahudi. Dan Yesus pergi ke sana. Jadi memang beda ya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ke tempat-tempat yang orang tidak pergi, ke situasi di mana dianggap najis, ke sana Yesus pergi karena memang Dia menyelamatkan isi dunia ini. Jadi kalau dalam hidup kita sehari-hari kita menganggap oh ini layak atau tidak orang ini, bagi Yesus yang dianggap tidak layak oleh dunia, Yesus melayakkannya dengan kuasa. Sesungguhnya semuanya tidak layak, Bapak kalau semua yang layak, karena katong ini orang-orang berdosa. Tapi kita bersyukur bahwa kita mengenal Yesus yang melayakkan kita menjadi anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini dikatakan terjadi di daerah Gerasa. Kita melihat pada ayat yang kedua ya Bapak Ibu. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Seorang yang kerasukan roh jahat ini memiliki kondisi begitu mengenaskan. Dia seperti orang gila, sepertinya
karena roh jahat. Berkeliaran di luar pada tengah malam, bahkan bermalam di kuburan. Kalau orang normal kan mungkin dia mau tidur di kuburan. Siapa di antara kita yang dengan sengaja dia sudah jaga mau tidur di rumah lain, hari kamu tidur di benteng? Saya nggak ada, kita saya mau dan takut juga untuk tidur di kuburan. Orang kerasukan ini merobek-robek bajunya, menghancurkan dirinya, dan semua yang diberikan dia memukul-mukul dirinya. Jadi orang ini menjadi teror bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Orang yang waras tidak mungkin berperilaku seperti itu. Tapi kalau ada di antara kita yang begitu ya memang tidak waras ya. Biasanya yang saya waras itu karena miras, kata itu. Sudah terkuyung-kuyung bikin diri jago. Lalu mulu bang itu ada di sekitar kita itu. Hampir mirip dengan orang kerasukan itu. Cuma yang dikatakan kerasukan kopi banyak. Benda-benda seperti rantai, besi, ikatan tidak bisa menaklukkan orang itu. Hal ini memperlihatkan betapa berkuasanya roh jahat itu, sekaligus menekankan ketidakberdayaan manusia menghadapi situasi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang bangga terhadap kekuatannya, ya, bangga terhadap apa yang dia miliki, tapi takut kepada roh jahat. Dan memang sebenarnya manusia tidak berdaya menghadapi kekuatan roh jahat. Hanya manusia yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia memiliki daya itu. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan ada di dalam diri. Jadi jangan sembarangan menyerahkan hidup kita kepada yang lain, ya. Orang bilang dunia sekarang seterang, kayak ada lain namanya tali kain, tapi buktinya masih banyak. Orang menggunakan kekuatan untuk katanya jaga-jaga, pilih-pilih. Kalau orang Kristen masih pakai kekuatan jaga-jaga, pilih-pilih, itu dia tidak layak di hadapan Tuhan. Satu-satunya kekuatan orang Kristen adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah penjaga dan penolong kita, dan perlu pakai yang lain. Biasanya yang begitu muncul ketika ada yang suka dengan orang atau untuk memajukan usaha, mesti pakai jaga-jaga, pilih-pilih. Suatu saat yang jaga-jaga dan pilih-pilih itu hantam dong sendiri. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, ayat yang keempat. Di situ ada kata menjinakkan. Saya bacakan dulu. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Nah, kata menjinakkan di sini dalam bahasa Yunani damaso, digunakan juga dalam Yakobus 3 ayat 7 yang berbicara mengenai lidah. Binatang buas bisa dijinakkan, itu menurut Yakobus pasal 3. Tapi yang tidak bisa dijinakkan itu lidah. Jadi kata menjinakkan di Markus ini sama juga dengan kata menjinakkan yang dipakai dalam tulisan Yakobus. Jadi pengertiannya sama, menjinakkan binatang buas. Jadi kalau orang kerasukan ini sudah tidak mampu lagi dijinakkan, seperti menjinakkan binatang buas, menunjukkan parahnya keadaan orang itu karena dikuasai oleh roh jahat. Tampaknya roh jahat ini telah meluncuti orang ini dari setiap bentuk kemanusiaannya. Jadi saya manusiawi lagi orang itu karena sudah diambil semuanya oleh roh jahat. Melalui lukisan cerita ini jelas sekali tujuan roh jahat itu, yakni untuk menghancurkan keserupaan manusia dengan Allah. Bapak Ibu, Pak Saudara semua masih ingat yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26-27 bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Apa yang dilakukan oleh setan, oleh iblis? Menghancurkan manusia dari keserupaannya dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, ini diciptakan serupa segambar dengan Allah, dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, kedatangan Yesus Kristus kembalikan kita kepada keserupaan dengan Allah itu. Manusia dihancurkan oleh iblis, dihancurkan keserupaan kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat keberadaan ini bukan
mencintai harta kita, mencintai siapapun melebihi Yesus, rusak kemanusiaan kita. Karena kita tidak lagi memberi fokus perhatian kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan lagi Allah tujuan hidup kita, tapi kekayaan kita, kehormatan kita di dunia ini. Maka kita kehilangan kemuliaan Allah. Jadi perlu evaluasi ya, introspeksi diri sendiri setiap kali kita mendengar firman. Apakah kita ini dikuasai oleh roh jahat dalam tanda petik? Atau kita masih dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi orang yang sadar dan waras menjalani kehidupan? Kita melihat ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Lari menuju Yesus menunjukkan keputusasaannya sebenarnya. Bukan lari, beta senang, beta mau sembah Yesus. Bukan. Tapi ini refleksi dari keputusasaan roh jahat ini ketika berhadapan dengan kuasa Yesus yang superior. Setan dapat mengetahui natur Yesus dengan begitu jelas bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan, dan langsung ya mengetahui dari jauh dengan ini Yesus. Sementara manusia begitu lengkap untuk mengenal keilahian. Jadi ketika melihat Yesus dari jauh, dengan lari dan datang kepada Yesus itu bukan menyembah Yesus. Setan mau menyembah Yesus. Dia tahu Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi dengan lari kepada Yesus itu sebenarnya mereka itu mau dibelas kasihani supaya jangan diusir dari situ. Karena mereka tahu tidak mungkin melawan Yesus ini. Itu maksudnya. Dan setan ini tahu benar itu Yesus. Dari jauh lagi tahu itu Yesus. Maksudnya membandingkan dengan manusia yang lambat mengenali keilahian Yesus. Hanya orang kan orang Kristen ya, bangga dirinya sebagai orang Kristen, rajin beribadah, berpelayanan, jadi pengurus ini dan itu, jadi panitia ini dan itu. Tetapi tidak benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau orang menyadari keilahian Yesus, kemahakuasaan Yesus, tentu kita tidak berani melakukan yang jahat. Tapi kan banyak orang Kristen yang berkebaktian ya, berbakti, beribadah, tapi mulutnya dia masih jalan ya, culas masih jalan, benci masih jalan, suka orang masih. Tapi kalau kita benar-benar menghormati keilahian Yesus, tidak berani berlaku begitu. Buktinya orang mabuk hari-hari masih banyak. Orang buka kesempatan begadang begini minum sopi. Alasannya begadang ke orang buka padahal mabuk acor lele. Nah, itu orang Kristen. Ya itulah kenyataannya. Hanya orang yang bertobat saja yang bisa masuk kerajaan. Kata Yunani untuk menyembah di sini adalah proskuneo atau proskuneo, yang berarti tersungkur di hadapan seseorang yang wajib dihormati, disembah. Setan tahu benar Yesus ini siapa. Kita juga mestinya tahu benar Yesus itu siapa. Tapi bukan berarti menyembah seperti setan yang tidak mau dikeluarkan dari teritorial mereka. Bukan itu. Tentu tujuan kita tidak sama dengan setan. Tapi ketika kita tahu bahwa Yesus adalah Allah, kita menyembah kita di rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Berperilaku setiap hari itu adalah menyembah dan menghormatinya, karena kita tahu Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Di gereja bergaul dengan orang lain itu, di situ kita menyembah dan menghormati Tuhan. Jadi kalau setiap orang Kristen sadar akan hal ini, dia akan jadi pencuri di kantornya, ya? Dia akan jadi orang yang mempropaganda kejahatan di lingkungannya. Dia akan menjadi tetangga yang baik, akan saudara yang dekat. Tapi kalau tidak menyembah Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dia peduli dengan orang lain, dia peduli dengan tetangga. Jangankan yang susah ya, yang biasa-biasa saja saya bertegur sapa. Jadi perlu dipertanyakan juga, apakah dia menyembah Tuhan atau menyembah dirinya sendiri. Sekarang Bapak
Jadi Yesus berhadapan dengan setan pada waktu itu. Jadi apakah masing-masing di wilayahnya sendiri? Ya sudah, setan boleh di situ, beta di sini. Apa begitu? Mungkin keinginan roh jahat seperti itu. Tidak mau diusik oleh kehadiran Yesus. Narasi Markus menyatakan bahwa kuasa roh jahat itu ingin mencegah Yesus memasuki daerah tersebut karena merasa bahwa itu adalah daerah kekuasaan. Namun berlawanan dengan alasan dan harapan roh jahat itu, Yesus tetap pergi menembus dinding ritual penajisan dan reputasi mengerikan dari orang yang dirasuk roh jahat tersebut. Wah, Tuhan Yesus itu tidak tega. Ada orang yang seperti orang ini yang dirasuki roh jahat, Yesus tidak tega. Beberapa kali dikatakan di dalam Alkitab, Yesus menangis, Yesus berbelas kasihan kepada orang yang susah. Jadi kalau ada orang Kristen yang saya peka kepada orang yang susah, saya merasa turut mengalami duka dengan orang yang berduka. Apa dia memang mengikut Yesus? Orang yang mengikut Yesus pasti mengatakan ikut Yesus, belas kasihan Yesus. Yesus menangis dengan orang yang menangis, berduka dengan orang yang berduka. Orang Kristen mestinya begitu. Kita lihat keberadaan diri kita, di mana kita berada. Roh jahat itu menyebut Yesus dengan nama pribadi, Anak Allah yang Maha Tinggi. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Ayat 7. Anak Allah yang Maha Tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya penyebutan anak Allah di dalam konteks politeisme, penyembahan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah di sekitaran orang Yahudi pada waktu itu biasa menyebut anak Allah. Anak Allah yang Maha Tinggi menempatkan posisi Yesus yang unik sebagai Allah Maha Kuasa dan menekankan universalitas kuasanya. Penyebutan ini bukan berarti setan mengakui kedikjayaan Yesus. Wah, Yesus hebat. Bukan. Dengan mengatakan Yesus anak Allah yang Maha Tinggi itu sebenarnya cara lazim yang dipakai oleh orang-orang pada waktu itu ketika menyebut nama yang tepat membuat musuh jatuh dalam penguasaan. Tapi bukan kemudian tiba-tiba iblis menyembah Yesus, tidak. Kata demi Allah juga dalam konteks hidup pada waktu itu biasa dipakai dalam pengusiran roh. Sekarang dipakai untuk Yesus. Teriakan itu melambangkan usaha dari roh jahat itu untuk menahan pengusiran Yesus. Tapi secara tidak langsung, Bapak Ibu dan saudara semua, justru penyebutan demi Allah atau anak Allah yang Maha Tinggi itu secara tidak langsung terdiri dari pengakuan atau pengakuan penuh dari roh jahat itu terhadap kuasa Yesus yang superior. Sebenarnya tidak mau begitu, tapi secara tidak langsung dia akhirnya mengakui kemahakuasaan Yesus. Berikutnya Bapak Ibu, nama roh jahat itu legion. Sebenarnya ini bersifat figuratif, melambangkan suatu jumlah yang sangat besar. Bisa mencapai satu legio itu 6.000 tentara, atau satu batalion itu berkekuatan 2.000 lebih orang, yang mungkin lebih mendekati jumlah babi yang dicatat dalam kisah ini. Dalam istilah legion terkandung gambaran mengenai tentara yang menduduki suatu tempat, tindakan kekerasan serta kehancuran yang diakibatkan. Jadi begitu banyaknya roh jahat di dalam diri orang itu, memang tidak bisa normal, tidak bisa waras dengan kekuatan manusia. Meskipun roh jahat itu sangat menakutkan, mereka tidak berani menantang Yesus, melainkan memohon belas kasihan Yesus sebagai satu-satunya alternatif dari mengalami murka Yesus. Daripada mengalami murka, lebih baik mohon belas kasihan Yesus. Ayat yang ke-10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah. Ya, kita bisa membandingkan ini dengan Lukas 11 ayat 24 ya, Bapak Ibu kalau mau
membaca kitabnya dan membandingkan supaya pengetahuan kita lebih baik. Di situ ada roh jahat yang mendiami seseorang yang dikatakan dalam suatu rumah tertentu. Ketika dia pergi keluar, dia tidak menemukan tempat, dia kembali lagi ke tempat yang sebelumnya dia ada. Jadi ada yang namanya roh teritorial. Dari di sini kan mungkin kalau tidak salah di Maluku itu juga seperti itu, ada pohon yang besar, di situ ada orang percaya di situ banyak setannya, atau di tempat-tempat tertentu. Makanya kalau lewat di situ malam-malam mesti puter dulu kalau di jalan raya begitu, kasih suara dong. Kalau berbeda ngapain kasih suara dong? Katanya minta izin lewat. Mereka siapa kita minta izin lewat? Itu menurut saya pribadi tidak perlu puter, ya, tidak perlu usir saja mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perjanjian baru menjelaskan kerasukan roh bukan sebagai masalah psikologis, namun sebagai masalah penguasaan oleh kekuatan asing. Jadi kekuatan asing berkuasa. Ini bukan faktor psikologis. Yesus harus berurusan dengan roh-roh jahat yang berkuasa membelenggu manusia. Jadi Yesus melepaskan, membebaskan, menebus manusia dengan kuasanya yang melebihi kuasa roh jahat. Kembali Bapak Ibu, daerah Dekapolis mayoritas orang non-Yahudi, ya. Babi di daerah itu sangat banyak, melampaui biasanya. Biasanya itu kan paling 100-150 babi, ya, 100-150 ekor babi, atau maksimal lah orang piara babi 300 ekor. Tapi yang ini 2000-an babi. Biasanya roh jahat tidak mau menempati binatang. Tapi di sini roh jahat itu berpikir mereka masih beruntung jika mendapatkan tubuh baru meski hanya tubuh babi. Karena mereka tidak mau meninggalkan daerah perkuburan yang sudah dirasakan nyaman. Ya sudah, kalau Tuhan Yesus usir atau dari orang ini, ya sudah masuk di babi saja. Karena mereka tidak mau keluar dari daerah itu yang menurut mereka sudah nyaman ada di sana. Terlepas dari alasan mengapa roh jahat itu sampai berpikir untuk pindah ke babi, yang jelas adalah mereka sepenuhnya sadar bahwa tanpa izin Yesus mereka tidak akan bisa masuk ke babi-babi. Mereka diusir hanya dengan kata-kata penuh kuasa. Saya pakai mantra-mantra, ya. Karena di sekitar situ orang-orang Yunani dan orang Mesir kalau mengusir roh jahat itu dengan upacara dan mantra-mantra yang unik dan magis. Kayaknya di sekitar kita juga ada, ya. Kalau usir yang begitu mesti bawa ini, bawa itu, ya, supaya roh jahat itu keluar. Mungkin dulu-dulu kan, kita sentuh, kalau sekarang masih ada. Tapi kalau dibalik kayaknya masih ada, pakai mantra-mantra. Kalau salah mantra, iblis datang salah mantra. Tapi kalau kita hanya dengan nama Yesus. Tapi tentunya yang mengucapkan nama Yesus itu juga memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Kalau menggunakan nama Yesus hanya sekedar karena dia takut, akhirnya nama Yesus itu tidak mampu dia ucapkan. Bapak Ibu, setelah kaki-kaki itu didiami oleh roh jahat, mereka berlari dan terjun ke danau lalu mati. Nasib babi-babi itu menggambarkan tujuan utama setan-setan terhadap manusia yang mereka kuasai, yakni menghancurkan ciptaan Allah. Ketika tujuan mereka terhadap manusia terhalangi, mereka berusaha mencapainya melalui pemusnahan babi-babi tersebut. Jadi pada dasarnya setan itu ingin menghancurkan manusia. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang masih menggunakan kuasa setan itu, dia tidak sadar bahwa dia itu dihancurkan oleh setan. Tujuan setan cuma menghancurkan manusia. Buktinya orang yang kerasukan ini diselamatkan oleh Yesus. Babi-babi sekian jumlah banyaknya itu mati, binasa. Setan ini membinasakan manusia. Kebaikan yang dilakukan terhadap orang yang kerasukan roh jahat ternyata menimbulkan kerugian besar kepada peternak babi. Ironisnya, Markus sama sekali tidak memberi komentar terhadap nasib para peternak malang itu. Jadi saya ada tulis di sini, bagaimana nasibnya yang babi banyak itu? Ya rugi besar itu. Tapi Markus mau menonjolkan kisah ini memberi perhatian sepenuhnya terhadap penyelamatan seorang manusia dari nasib yang
Satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Amin, Bapak Ibu. Jadi penting sekali ya. Lebih penting dari harta benda, lebih penting dari kedudukan dan jabatan, lebih penting dari apapun keselamatan seseorang. Itu yang Yesus perjuangkan. Saudara dan saya sebagai orang Kristen pun harus memperjuangkan itu. Kalau ada orang-orang yang mengalami keterikatan akan dosa di sekitar kita, hanya orang yang merasa begitu dan berkata, yang penting dia segala betul. Dia mau apa terserah. Salah itu. Tugas kita justru ketika kita telah menerima keselamatan dari Yesus, kita tolong orang supaya jangan mereka binasa. Itu tanggung jawab pemberitaan Injil. Jadi jangan merasa bahwa kita tidak diusik, kita tidak diganggu. Yang perlu dan orang lain. Ketidakpedulian adalah sikap tidak memberitakan Injil. Tapi kepedulian mengandung risiko. Orang yang mengikuti Yesus harus berani berjalan dengan risiko. Itulah yang disebut dengan mengikut saya. Selanjutnya Bapak Ibu, memang ini ayatnya sampai 20 jadi cukup panjang. Jadi kalau ada yang sudah lelah ya sudah dibuat. Jadi saya akan meneruskan khotbah ini ya sampai selesai. Penjaga babi dan orang-orang di situ menjadi takjub dan menceritakan ke tempat asal mereka. Orang banyak datang dan melihat. Kita lihat hasil dari penyembuhan Yesus ini. Yang pertama, orang yang dirasuki setan itu sekarang hidup. Yang sebelumnya dia mematahkan segala ikatan rantai, ya, liar seperti hewan. Yang kedua, sekarang dia sudah berpakaian duduk, berpakaian rapi. Sebelumnya telanjang pakaian putih robek dari tubuhnya dalam ketidaksadaran. Yang ketiga, otaknya waras sekarang. Dia tahu berpikir yang baik, yang tahu membedakan mana benar, mana salah. Dari sebelumnya dia berteriak-teriak dan tidak tahu apa-apa. Kita lihat di sini Bapak Ibu, orang banyak yang ada di situ takut, bukan sukacita. Gue lihat sama orang yang selamat, dia nggak sukacita, mereka itu tidak sukacita, malah takut. Wah, kalau Yesus punya kekuatan kuat besar begini, babi 2000 ekor saja musnah, jangan sampai kita cuma dimusnahkan. Mereka takut karena itu apa? Mereka mengusir Yesus pergi dari sini. Yang sampai kamu yang punya kekayaan lain atau apa yang terus nyaman tinggal di daerah kuburan ini, kemudian gara-gara Yesus datang ke bumi juga sama seperti peternak babi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita juga begitu ya. Kalau ada orang yang kembali, kamu tahu dia punya latar belakang hancur lele, terus dia jadi orang Kristen yang baik, orang tidak suka, orang Kristen lainnya malah tidak suka. Apa tahu dia sok alim sekarang. Orang mau bertobat, orang lain malah tidak suka. Orang-orang yang di sekitar daerah Dekapolis ini yang kemudian tidak suka terhadap satu orang yang diselamatkan oleh Yesus, bahkan mengusir Yesus adalah orang-orang yang mungkin sudah dikuasai juga oleh orang jahat, sehingga mereka nyaman berada di sana. Kalau kita tidak suka terhadap pertobatan orang lain, kita juga sudah dikuasai oleh roh yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita dikuasai oleh roh Allah, Roh Kudus, pasti kita senang kalau ada orang berubah jadi baik. Dan bahkan kita mengusahakan untuk orang jadi baik. Karena memang orang yang mengikuti Yesus mengenakan hidup Yesus, mengenakan belas kasihan Yesus, mengenakan kepedulian Yesus, mengenakan perjuangan Yesus. Itu orang yang benar-benar mengikuti Yesus. Dunia yang sekarang kita hidupi banyak bahayanya, banyak tantangannya. Banyak orang yang mati karena COVID. Banyak orang yang saya peduli menggunakan masker. Banyak orang yang masih suka kumpul-kumpul. Saya mengikuti protokol kesehatan. Tapi kalau kita sadar, kita tahu bahwa kita harus menjaga kesehatan kita, makan makanan yang bergizi, jangan keluar sembarangan. Kecuali hal yang penting, kita menjaga keselamatan banyak orang, bukan hanya diri kita. Tanggung jawab gereja untuk menolong masyarakat ini ada di dalam kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan bersama. Tapi bagaimana kalau umat yang adalah gereja yang hidup itu sendiri tidak menjaga dan mentaati protokol kesehatan? Ya, terlepas dari kasus-kasus tertentu yang mungkin dipergunakan oleh orang tertentu
oleh kuasa kegelapan. Jangan kita dibelenggu oleh dunia ini sehingga kita terpisah dari Yesus. Yesus datang mencari orang yang dibelenggu ini dan menyelamatkannya. Kalau Bapak Ibu mau buka hati, kita juga sekarang dicarinya dan diselamatkannya. Terima Yesus dan tetaplah berjuang untuk berada pada jalannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Kita mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam hidup dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Disilakan. Jemaat Tuhan yang kasih, mari kita berdoa menyerahkan hidup dan persembahan syukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Umat-Mu telah memberikan persembahan syukur mereka. Berkenan Tuhan menerima, memberkati dan menguduskannya agar digunakan Tuhan dalam pekerjaan-Mu, misi-Mu di dalam jemaat Immanuel OCM. Ajarkan dan ingatkanlah umat-Mu ini Tuhan. Bukan mata-mata uang ini saja yang dipersembahkan, tetapi seluruh hidup mereka persembahkan untuk Tuhan punya kemuliaan. Dalam nama Yesus korban yang agung, kami berdoa padamu Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang melihat dan peduli kepada keberadaan anak-anak manusia di bumi ini. Kami menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu sebagai orang-orang yang telah mengalami penebusan Tuhan. Kami mau terus bersyukur dan menghormati-Mu di dalam seluruh langkah juang kami. Dalam sebuah kesadaran dan pengakuan, tanpa Tuhan tidak mungkin kami hidup. Tidak mungkin kami dapat melakukan apa-apa. Tidak memiliki daya apapun berhadapan dengan tantangan dan ancaman di dunia ini. Tuhan, kepadamu kami bawa hidup kami. Kami serahkan seluruh harapan kami untuk masa depan. Mampukan kami menjalani segala situasi kehidupan ini dalam tuntunan kuasa-Mu. Berilah kepada kami hikmat agar kami mengambil keputusan-keputusan yang benar di kehidupan ini, dan segala sesuatu yang kami lakukan adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa semua kami yang berbakti di hari Minggu ini di rumah kami masing-masing. Engkau kenal keberadaan kami dengan situasi hidup kami, pergumulan kami dan harapan-harapan kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga dan memelihara kami. Orang-orang yang
sakit orang-orang yang mengalami persoalan hidup, beban-beban hidup yang datang silih berganti. Kiranya Tuhan Yesus datang menolong, menjamah dan memberikan jalan keluar, supaya kami tahu bahwa Engkau Tuhan tempat sandaran hidup kami. Tuhan, hiburkanlah yang terluka dan tuntunlah kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dari berbagai persoalan kehidupan, kami belajar melakukan introspeksi dan juga semakin mencari wajah Tuhan di kehidupan ini. Engkaulah harapan kami dan Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Kepadamu-lah kami datang dan selalu minta penyertaan Tuhan atas kami. Berkat dan kasih setia Tuhan kiranya juga atas seluruh warga jemaat GPM Immanuel OSM. Semua yang terpanggil untuk melayani dan mengabdikan hidup bagi Tuhan dalam berbagai bentuknya, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami menjadi pelayan-pelayan, hamba-hamba yang takut akan Engkau, yang melayani seturut kehendak-Mu, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak kami dalam mengenyam pendidikan mereka di situasi seperti ini, semuanya berjalan secara online. Tentu saja tidak semaksimal waktu masih bisa bertatap muka. Tapi biarlah kami semua tetap berjuang. Di dalam situasi yang berat sekalipun, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan keseriusan, kesungguhan, anak-anak kami pada akhirnya akan memiliki masa depan yang baik, terutama hidup di dalam Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati orang-orang tua yang ada di dalam jemaat ini, juga para janda dan duda, supaya mereka tetap terpelihara di dalam kondisi yang semakin mengenaskan ini. Kami berdoa bagi panitia pembangunan fisik di dalam jemaat ini dan semua yang menopang pembangunan tersebut. Di antaranya pembangunan gedung gereja Yabok, pembangunan kantor jemaat dan pastori 4. Biarlah semuanya akan berjalan dengan baik atas pemeliharaan dan tuntunan kasih setia Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi pembangunan spiritual umat ini dengan berbagai program yang dilaksanakan, juga kesungguhan hati umat untuk mencari wajah Tuhan melalui kebaktian-kebaktian yang berlangsung di dalam jemaat ini. Semuanya itu akan mendatangkan perubahan hidup yang baik ke arah jalan Tuhan, karena Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, bersama dengan gereja-gereja yang lain yang juga terus bergelut di dalam pelayanan dalam wilayah Kota Ambon, Maluku, bahkan Maluku Utara, dengan berbagai tantangan dan ancaman di sana-sini. Biarlah kami menjadi satu di dalam persaudaraan yang rukun. Hanya dengan begitu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan kehadiran gereja-Mu menjadi berkat di tengah masyarakat. Bangsa dan negara Indonesia juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Berbagai upaya sudah dilakukan demi melindungi seluruh masyarakat Indonesia ini, bukan saja dari COVID-19, tetapi juga dari bahaya-bahaya yang lain. Kiranya Tuhan memberkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan staf kementerian dan semua stakeholder yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Biarlah mereka bekerja dengan jujur, dengan takut akan Tuhan, keadilan dan kebenaran ditegakkan di tengah bangsa ini. Orang-orang kudus Tuhan, orang-orang yang takut akan Engkau, kiranya tetap dipelihara dan menggunakan berbagai cara dan situasi untuk memaksimalkan kehidupan dan tanggung jawab memelihara kedamaian dan kemaslahatan hidup orang banyak. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaktian ini boleh berlangsung sekalipun di rumah kami masing-masing. Biarlah persekutuan keluarga yang kami bangun ini benar-benar menunjukkan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang menghidupkan di tengah berbagai tantangan bahkan sakit dan penyakit. Semua kami yang turut ambil bagian di dalam kebaktian ini, kami bawa hidup dan pelayanan kami ke dalam tangan. Beginilah kami datang di dalam doa ini
sambil mempertaruhkan hidup dan harapan kami dan masa depan kami hanya di dalam tangan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga sambil mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita jemput tetap semua berdiri. Kita melakukan nyanyian Romawi 173, keluar dari kaum dan rumah Bapa. Bapak Ibu saudara semua,